Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memberikan kita banyak sekali nikmat sampai hari Jumat ini. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keamanan kehidupan kita, dan masih banyak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita telah dikenali beliau sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon diizin para asatidz, kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan khutbah pada pagi ini, dan sesuai hari Jumat tadi oleh Ustaz Sultan dibacakan ayat surat Al-Jumu'ah di ayat 69 yang akan saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat nomor 9. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sudah seringkali disampaikan oleh para khatib ataupun para pemberi materi di kulturnya atau di ceramahnya bahwa hari Jumat adalah hari yang istimewa untuk umat Islam, termasuk hari raya. Karena di hari Jumat itu ada nanti kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ya, kalau dari hadis Bukhari itu adalah wajib bagi kecuali 4 golongan, yaitu budak, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Maka bagi selain 4 golongan tadi, laki-laki yang sudah balik itu adalah yang wajib tanpa ada utusan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan sholat Jumat tadi. Yang pertama, persiapan kita adalah mandi Jumat. Mandi Jumat, tata caranya berkuliah sama seperti mandi wajib. Saya yakin Bapak Ibu, Bapak dan paham semuanya. Dan itu tugasnya juga untuk ibu-ibu untuk mengingatkan suaminya, anak laki-lakinya untuk kira-kira jam 11 ini sudah kok bapak ini kayak anaknya masih pegang HP. Tugasnya ibu-ibu itu untuk mengingatkan, ayo Pak, ayo lagi jam 11 segera siap-siap mandi dan sebagainya. Ada juga memotong kuku itu disunahkan pada hari Jumat, walaupun bukan terus seminggu sekali potong kukunya, tapi di hari Jumat itu ada sunah. Ada juga di hari Senin dan Kamis juga diperbolehkan, sunahkan. Selanjutnya memotong rambut juga disunahkan pada hari Jumat. Ya, nanti ketika kita Jumatan kita pada kondisi yang maksimal kuku ini sudah dipotongi, potongnya rapi, sudah mandi wajib, mandi Jumat. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Seminggu sekali persiapan pakaian yang terbaik. Walaupun nanti ada kendala yang di tempat kerja pakai pakaian kerjanya, ya tidak dilarang, tetapi alangkah baiknya kita persiapkan Jumat ini sebagai waktu yang istimewa, ibadah yang istimewa. Kita bawa pakaian dari rumah, mungkin ya bekerja, kita bawa pakaian dari rumah khusus untuk Jumatan, sudah kita setrika biar rapi. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ya, parfum ini bukan barang yang mahal, 10.000 itu dapat parfum kan. Dan ini ada hadisnya, ya, ada pahalanya, dan wangi dapat pahala lagi karena kita melaksanakan sudah mandi Jumat, potong kuku sudah, pakai pakaian terbaik, lalu memakai wangi-wangian. Lalu yang keempat, kita disunahkan untuk berwudu
dari rumah dan berjalan menuju masjid. Tetapi juga tidak dilarang kalau pakai motor juga boleh, pakai mobil juga dipersilakan. Tapi kalau di masjid pakai mobil kurang memungkinkan. Kembali dalam Allah. Selanjutnya adalah datang awal sebelum azan. Ini juga ada hadisnya yang saya baca bahwa ada malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan di pintu-pintu masjid. Nanti ketika azan berkumandang, malaikat sudah menutup catatannya. Ada beberapa pendapat ulama bahwa yang dicatat adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Dan nanti yang datang belakangan itu ya tetap Allah akan tetap dapat pahala Jumat, tetapi berbeda dengan orang-orang yang datang sebelum Jumat, datang sebelum azan ketika imam sudah naik mimbar. Atau bagi yang dirahmati Allah, kadang banyak kendala terkait dengan datang awal ini. Ada, kalau saya termasuk alhamdulillah di tempat kerja kami, ownernya paham agama, jadi setelah 12 sudah diperbolehkan untuk persiapan Jumatan. Kalau hari biasa itu dan jam 12 sampai jam 1, kalau hari Jumat spesial boleh setelah 12 untuk persiapan. Tetapi ada juga teman kami di salah satu perusahaan bis di Jogja ini, itu hanya bisa mengerjakan sholat Jumat itu 2 minggu sekali. Atau ada mungkin pekerjaan yang menjaga pintu palang kereta itu juga tidak bisa tiap Jumatan, kan harus terkait-kait. Allah semoga diberikan keringanan dan kemudahan ke depannya. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, setelah kita berangkat dari rumah, awal-awal setelah sampai masjid, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini juga ada, ketika Jumat ini ada beberapa perbedaan pendapat ketika kita datang baru azan bagaimana, atau bahasanya panjang. Ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat kalau sudah azan, ada yang menunggu azan selesai, ada yang langsung sholat, ada yang langsung duduk dan sebagainya. Ada beberapa dasar yang berpendapat bahwa kalau sudah azan langsung sholat, karena ada hadisnya kalau tidak mendengarkan khutbah dalam hukumnya wajib, sedangkan mendengarkan azan hukumnya sunnah. Nah, ini ya, ketika azan langsung sholat, ketika kita selesai sholat sudah bisa mendengarkan khutbahnya. Tetapi juga ada pendapat bahwa ketika kita masuk masjid harus mendengarkan sholat tahiyatul masjid, maka menunggu. Monggo semua punya dasar yang sendiri-sendiri. Lalu yang ketujuh, mendengarkan khutbah. Dalam sebuah hadis disampaikan juga ketika khotib sedang berceramah khutbah, kalau kita ngobrol, bukan ngobrol, hanya berkata, tapi rame itu sudah batal pahala Jumatnya. Nanti dulu di masjid bawah sudah pernah dipasang ini hadisnya itu apa ya? Nah, itu tugas kita sama-sama untuk sebelum Jumatan mengingatkan. Ada di masjid-masjid juga sering diingatkan, ada di jalan, dan untuk adik-adik mohon nanti mendengarkan. Nanti mungkin sebelum khutbah dimulai ada MC yang bisa menyampaikan. Lalu yang ke-8, yang ke-7 lagi ketika khutbah. Jadi ada waktu istimewa, waktu mustajab untuk berdoa, yaitu ketika antara dua khutbah, ketika imam sedang istirahat sejenak, ada waktu yang mustajab untuk dimanfaatkan, kita persiapan aku kartu mau ya. Karena waktunya hanya sebentar, nggak sampai 1 menit ini. Itu kita panjatkan doa yang mungkin urgent sekali. Lalu yang ke-8, yaitu setelah selesai Jumat berdoa, ada salah satu sunnah juga, yaitu sholat ba'diyah. Maka nanti bisa dilaksanakan
terakhir ada persiapan infak terbaik kita. Di beberapa masjid, bahkan sekarang hampir di semua masjid ini banyak yang sodakoh ini, makanan, minuman, tetapi juga beberapa itu menimbulkan kekacauan, terutama adik-adik kayak yang berebut, ada yang sampai jatuh gitu. Menurut saya kalau Jumat itu di lingkungan sekolah jadi. Tapi ada juga masjid yang kreatif itu dikelola prasmanan seperti kalau takjil di Monggo ide-ide itu bisa didiskusikan. Bapak Ibu yang dari Allah, sedikit yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan kalau ada yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.